kita kan lagi bicara soal paman kan tadi bertanya di awal, kenapa kami orang Katolik mengatakan bahwa teman-teman Protestan itu relativisme kan begitu ya, betul ya? Iya. Nah, sekarang kita tempatkan diskusi ini dengan konteksnya kan, supaya kita tidak keluar lah gitu ya. Nah, pertanggungjawaban kami kenapa mengatakan hal itu kan, betul ya? Berarti kan begitu selanjutnya kan? Iya. Eh, itu alasannya karena setiap denominasi dalam Protestantisme itu mengklaim kebenaran dirinya masing-masing. Nah, berbeda dengan kekatolikan. Kami itu dalam pengajaran ya, ini loh yang benar tuh satu begini, absolut, mutlak, tidak tergantung dengan yang lain. Kami merumuskan misalnya pengajaran itu bukan bukan dalam konteks ketika dikomparasi dengan Protestantisme, enggak. Ya berdiri sendiri. Ya berarti sama aja dong Om. Berarti HKBP juga gitu dong. HKBP juga benar menurut HKBP. Secara sederhananya begini, secara apakah gereja Katolik, gereja Protestan itu satu, masing-masing denominasinya satu kan enggak kan? Kalau Ya kemudian katakan gereja Katolik ya satu-satu gitu, loh. gitu loh. Jadi kalau yang Katolik yang Ortodok itu nggak bisa dibilang lagi Katolik. Maksudnya, Kan ada Katolik Ortodok juga. secara organisasi apakah mereka adalah bagian lain di Katolik? Yang kalau paman maksudkan Iya. Ortodoks MP, Ortodoks EP, Ortodoks Iya. yang. Tapi kalau paman maksudkan Gereja Katolik Ritus Timur, Gereja Katolik itu ada 24 Ya ritus sama ya, Pak? juga Om. Berarti HKBP, Oke, Protestan nanti yang saya HKBP katakan ya satu perbedaannya ya. kebenaran. Oke, saya dapat poinnya. Paman menduga kepelbagaian ritus di dalam gereja Katolik itu sama seperti kepelbagaian dalam denominasi paman. Betul ya? Bukan bukan seperti Bukan itu. itu maksudnya, Om. Bukan gitu, bukan. Gimana? Om yang berpendapat Silakan, Paman bahwa Haris, yang coba namanya Katolik bantu. itu punya kebenaran yang mutlak sama untuk semua. Gini, gini Paman. Gereja Katolik itu kan universal ya. Apa yang dikatakan Paus di Roma ya berarti kita yang di Jakarta, saya yang di Bali, pasti juga sama. Kebenaran itu mutlak. Khususnya kebenaran itu universal untuk seluruh gereja Katolik. Di Protestan kan beda. Tolong ulangin Om, Jadi begini ya, nggak terdengar. perbedaannya itu hanya pada soal secara teritori. Gereja Katolik itu tersebar di seluruh dunia kan. Jadi kami yang di misalnya daerah saya dari Manado ya, itu teritorinya beda dengan yang di Bali, Jakarta dan lain-lain. Tetapi kalau kemudian itu disandingkan sejajar dengan Protestantisme, apakah hanya dibedakan dalam hal wilayah? Enggak. Dalam hal pengajaran, dalam hal pemahaman, dalam hal institusi juga udah beda. Gitu loh Paman. Maksudnya, dipahami ini? Ya, berarti ya menurut kami lah yang benar. Menurut Anda Katolik lah yang benar kan gitu. Ujung-ujungnya kan tidak ada yang absolut kan? Kebenaran absolut itu harus bisa diterima secara universal. Menurut saya dalam hal keimanan tidak ada kebenaran yang absolut. Oke, sekarang kita uji. Sebagai sebuah narasi itu nggak apa-apa ya. Dan saya anggap Paman itu adalah yang barusan Paman katakan adalah narasi kan. Ya Izinkan sama, Om juga kan sama-sama kita sama-sama bernarasi di sini Om. Iya, betul. Nah, sekarang mari bersama-sama kita menguji mana pengajaran yang sifatnya bisa objektif atau subjektif, kan begitu? Iya. Dan bisa dipertanggungjawabkan kan begitu Paman. Ya. Contoh, sejarah, misalnya, ya. kita bahas saja satu pokok. Mana pengajaran yang sifatnya objektif, lalu mana yang subjektif. Kan begitu. Tentu dengan mereferensi ya. Oke lah, kita pakai Ini kitab kan suci aja. maaf Om. Tadi kan masalahnya kebenaran absolut dan relativisme. Bukan masalah subjektif dan objektif kan? Beda loh itu. Beda. Ini kan definisi tentang kebenaran kan. Kan Kebenaran tadi itu kan mutlak. Tadi kan tuh yang Paman Satu Sorry ini ya. tadi tanyakan kan, kenapa kami Protestan itu dicap sebagai ajaran relativisme. Nah, sementara yang Katolik beranggapan bahwa mereka lah yang absolut gitu. Nah, Mungkin gini aja supaya cepat ya. Salah satu pengajaran dalam itu yang kemudian kan menganggap kita semua sama aja kan. Sama-sama percaya Yesus kok. Itu kita langsung ke pokok aja. Nah, apakah ini? gitu. Apakah? Jadi kita semua beda. Saya dan Paman beda gitu. Paman tidak Om setuju narasi itu maksudnya. di zaman reformasi, misalnya saya itu orang Luther, saya bilang Om salah, Reform salah, Anabaptis salah, Presbyterian salah, kami yang benar. Titik, kami adalah kebenaran absolut.
Berarti Nggak kan itu apa-apa. Tapi kalau berarti kan ini itu adalah epistem sesuatu yang ketika melalui proses yang namanya pengujian, contoh, untuk kemudian jadi ini pernyataan yang murni, yang berbobot, yang berisi, kan ada prosesnya, pengujian. Emas itu kan harus dibakar untuk benar-benar murni kan. Jangan sampai setelah melalui proses pengujian ini ternyata nggak ada isinya. Ini contoh ya maksudnya. Kan begitu. Ya, Nggak apa-apa, silakan. tambahan begini paman. Kalau kebenaran itu tidak mutlak, itu bukan kebenaran. Iya, saya Kebenaran itu setuju. kan bisa Saya diuji kan. setuju. Iya, saya setuju. Itu aja. Apakah apakah Relatif persoalan ya kebenaran relatif itu bukan kebenaran mutlak dia, karena si A bilang kebenaran itu adalah B, si B kebenaran bilang itu adalah C. Jadi tidak ada mutlak di sana kebenaran. Begitu maksudnya paman. Iya, saya setuju, Om. Ya, Justru pola itu yang diikuti Luther di zaman dulu kan. Kalau sekarang Protestan udah beda. Saya bilang dulu, justru pola itu sekarang yang diikuti Luther kan. Kami yang benar, ya kan. Persoalan nanti diuji apa enggak itu persoalan berikutnya. Yang penting adalah secara epistemologi mereka tetap pakai kebenaran absolut, ya kan. Persoalan apakah klaim mereka benar atau enggak itu kan persoalan lain, ya kan. Paman, saya langsung, Paman udah menggunakan kata-kata yang sepertinya belum Paman pahami ya. Tadi Paman katakan secara epistemologi kebenaran itu objektif, begitu? Bukan secara epistemologi, Luther DKK reformator awal itu pakai konsep kebenaran absolut. Ada satu kebenaran absolut. Persoalan apakah klaim mereka benar atau ini enggak? ada agak kontras ya, kata yang sebelumnya mendahului kata yang sesudahnya. Masa kan sebuah kebenaran epistemologi itu jadi kebenaran yang absolut ya? Paman tahu epistemologi itu maksudnya apa? Iyalah, pengetahuan kan. Pengetahuan ya. Epistemologi itu kan soal pengetahuan kan, bagaimana mengetahui kan. Pengetahuan yang relatif kan. Enggak lah, Om. Episteme Paman tahu pengetahuan, logi. epistemologi itu apa? Bagaimana mengetahui kan? Bagaimana kemudian orang mengenali. Nah, proses pengenalan ini bisa beda-beda loh. Kayak saya. Paman bisa mengenal saya, akan beda dengan Paman Arif bisa mengenal saya. Sejauh mana Paman mengambil sudut pandang melihat tentang saya, kan begitu. Karena itu, terhadap satu substansi, eksistensi saya, itu secara epistemologi bisa beda loh. Nah, kalau Paman katakan secara epistemologi absolut, ini nggak masuk akal. Bukan, saya bilang secara paman hilang Paman lagi katakan suaranya kan paman. secara epistemologi kan absolut kan. Nah, ini yang saya ini Bukan. Secara epistemologi mereka mengakui ada kebenaran absolut. secara Bukan epistemologinya yang absolut. Secara epistemologi mereka mengakui ada kebenaran absolut. Ya, persoalan apakah itu benar salah kan persoalan lain. Kan kita bicara soal kebenaran absolut dengan relativisme ini dulu gitu. Saya nggak sepakat kawan-kawan bilang Protestan Reformasi itu relativisme, karena mereka itu berdebatnya Harusnya bukan begini Paman ya, secara ontologi ada kebenaran absolut, bukan secara epistemologi. Nah, ini kelirunya di situ loh. Paman tahu beda antara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. tahu. Tapi itu saya lebih bilang, itu saya bilang epistemologi karena saya lebih menekankan bahwa sistem pengetahuan mereka saat itu menganggap ada kebenaran absolut. Walaupun nanti ujungnya ke ontologi ya, Kebenaran maksudnya absolut, di situ sih. tetapi versi orang itu kan, betul nggak? Ya betul, persoalan salah atau Artinya benar itu itu persoalan pun lain relatif gitu. kan? Enggak dong mas, soal yang lain salah. Yang lain Jadi salah loh, tuh dibilang. saya sederhanakan ya, Paman lah, mencoba mengenali saya kan, mencoba berproses secara epistemologi terhadap saya dalam konteks mengenali kan, dan Paman mengklaim bahwa Paman mengenal saya secara utuh. Nah, klaim itu adalah klaim yang justru relatif loh pada dirinya, karena itu hanya dari sudut pandang Paman. Jadi tidak pernah yang namanya pengenalan secara epistemologi itu menjadi kebenaran yang absolut. Gitu loh. Dipahami ini Paman? Paman-paman yang lain Saya paham nggak? paham. Supaya Maksud mas saya paham. Sederhananya begini Pak. Cuma Ya, sederhananya begini Pak. Kebenaran mutlak itu absolut, itu 1 tambah 1 adalah 2. Tidak ada 1 tambah 1 adalah 3 atau 1 tambah 1 adalah 11. Itu kebenaran mutlak absolut. nah, berarti orang yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 3 itu salah kan mas? Jelas salah. Nah, kayak gitu Kalau- juga lah epistemologinya reformator gitu loh maksudku. Yang lain salah. Persoalan apakah klaim mereka benar atau enggak itu Gini. soal lain mas. Itu nanti kita uji. Gini. Oke. Kan kita uji kan. Misalnya contohnya begini. Kalau misalnya Martin Luther bilang 1 tambah 1 adalah 11.
Kalau misalnya dia bilang itu adalah benar, itu relatif. Karena apa? Itu kan bisa diuji. Kalau dia mutlak ya bisa diuji kan. Lebih lanjutnya begini sih, mungkin secara universal kan 1+1 2, tetapi di daerah tertentu dalam konteks konsensus mereka, kesepakatan mereka, mereka tuh katakan 1+1 3. Itu kebenaran dalam konteks mereka. Kita yang tidak tahu, oh kalian salah, yang benar tuh begini. Oh enggak, kami tuh begini. Itulah yang terjadi dalam perjalanan waktu tertentu yang pengajaran yang benar tuh begini. Tiba-tiba di abad 16 ada yang bilang begini, berbeda. Kan begitu. Seakan-akan ini udah menjadi relatif. Yang tadinya sifatnya universal menjadi parsial. Yang sifatnya menjadi dulunya objektif menjadi subjektif. Begitu loh, Paman. Saya ngerti, sumpah saya ngerti. Saya pakai analoginya Mas Arso saya biar lebih gampang. Andaikanlah ini demi argumentasi kita biar lebih jelas. Katolik lah anggap benar ya. 1+1 sama dengan 2, ya kan? Yang lain salah. Protestan kita anggap bukan Protestan, Luther kita anggap posisi salah. Luther bilang enggak, 1+1 itu sama dengan 3, ya kan? Yang lain salah. Kedua-dua ini kan punya epistemologi kebenaran absolut, hanya dia yang benar. Jangan pakai kata absolut di penjelasan itu karena akan mengaburkan pemahaman loh, Paman. Islam kan juga epistemologinya kebenaran absolut. Oh ya, sorry, nanti di ban lagi ya. Pokoknya itulah intinya. Kalau Satu kalau tambah menurut saya ya, dalam hal keimanan, kebenarannya adalah relatif semua. Iya Mas, itu nanti itu pengetahuan modern kita. Maksudnya saat pecah gereja dulu, saat zaman dulu kan nggak kayak. Tapi kalau ke pribadi masing-masing ya pasti semuanya menyatakan bahwa kebenaran saya lah ya yang absolut kan gitu kan. Kalau hal keimanan ya seperti itu. Iya. Nah, itulah kesalahannya, Paman. Saya jelasin ya, kesalahannya di mana bisa? Ya silakan. Iya. Oke, dalam konteks menjelaskan kebenaran, dalam hal ini kebenaran tentang Tuhan ya, pengenalan tentang Tuhan, harusnya yang paling tahu tentang dia adalah mereka yang mengalami tentang dia kan, betul nggak? Ya betul. Pertama ya. Kemudian selanjutnya itu terwariskan ya. Misalnya muridnya Yesus itu berbicara tentang dia, apakah masih bisa dipandang sebagai hal yang kredibel? Masih bisa ya? Bisa. 100% nggak bisa. 100% nggak bisa. 100% nggak bisa. Sebagai sebuah dugaan, saya sepakat ya. Betul. Makanya kemudian nanti kita akan uji itu, kan begitu. Tetapi sebagai sebuah prinsip, saya pikir masih masuk akal begitu kan. Nah, dalam perjalanan selanjutnya, kemudian terjadi pewarisan secara terus-menerus. Tetapi, tiba di satu masa, di mana kemudian orang mengajarkan sesuatu yang berbeda dari yang diwariskan itu, pengajaran yang terwariskan sebelumnya. Disitulah persoalannya. Artinya, sejak semula 1+1 2, 1+1 2, tiba-tiba ada orang yang datang dengan memberikan pertanggungjawaban. Oh enggak, udah 3, udah relatif sekarang. Nah, disitulah Bukan, persoalannya. Bukan karena 3 dong dia relatif. Gini loh, dia itu relatif kalau dia bilang 1+1 itu boleh 2, boleh 3. Itu baru relatif. Tapi kalau dia ngotot 1+1 itu 3, walaupun salah ya. Kenyataannya dia ngotot, Paman. Kenyataannya dia ngotot. Saya mau buktikan bahwa dia ngotot. Iya, makanya saya bilang persoalan benar salah tuh kita singkirkan dulu. Yang penting adalah perspektif dia benar 1+1 3. Anggap aja lah dia salah ya. Berarti kan Enggak, dia di dia situ ngotot tadi bilang relatif. nanti soal salahnya nanti kita lihat ya. Persoalannya tadi Paman udah bantu saya. Dia ngotot. Kan? Iya, dia ngotot kan. Justru Iya, dan itu yang menunjukkan dia pakai kebenaran absolut kan, bukan relativisme kan dia. bukan. Kalau relativisme kan dia justru harusnya nggak ngotot, iya kan? Persoalannya ngototnya ini bukan sesuatu yang akademis loh. Kan begitu. Ngotot ini kan merujuk pada sikap hati kan. Jadi Itu persoalan ngototnya lain ini loh, Mas jangan Damai. Kita kan bicara soal itu persoalan lain loh, saya bilang. enggak, Kita kan ini bicara masih soal dalam kebenaran. Paman tahu soal Paman kenal Martin Luther? Saya bilang ngotot ini Martin Luther loh. Kan kita lagi menganalogi. Saya Iya. menunjukkan bahwa dia ini orang yang ngotot, bisa? Saya nggak bilang dia nggak Saya ngotot, mengakui Mas. juga bahwa Martin Luther itu bukan orang yang sempurna. Saya sendiri mengakui bahwa Martin Luther juga ada salahnya. Makanya kebenaran dari Martin Luther itu bukan kebenaran yang absolut. Jika kemudian Paman setuju dia salah, ada salahnya, lalu bagaimana kemudian Paman bisa memahami pengajarannya absolut atau kebenaran yang mutlak? Saya tidak pernah Ini kan menyatakan sudah- kebenarannya Martin Luther yang absolut. Yang bagi keimanan Berarti saya, udah relatif kebenaran ya? yang absolut adalah Berarti yang udah berasal relatif dari ya?
tunggu dulu, bro. Jadi kemana-mana diskusi kita. Iya, Persoalan betul, kita di Paman. awal kan, apakah Martin Luther jangan. itu relatif atau enggak? Itu yang persoalan kita kan. Persoalan dia salah atau enggak kan itu persoalan lain. Satu-satu aja Nanti, dulu lah. Ini nanti Paman itu kita SAP bahas. ini coba mungkin kan udah didahului oleh Paman Gini, SAP Pak Damai. supaya Kalau Pak Damai nanti menyerang Martin Luther, saya bisa menyerang Paus. Nggak silakan masalah, Paman. nggak masalah. Nggak Itu apa-apa. kita bisa. Saya rasa jangan gitulah, jangan seperti itulah. Bagaimanapun Karena begini, mereka saya itu sudah katakan bukan, ya di bukan awal ya orang yang Paman. sempurna. Sebentar, Paman SAP. Kita coba ketanggapi ke tadi aja lah. Izin dulu, Paman. Sekarang gini loh, bisa nggak dijamin tentang pewarisan tadi itu terjaga utuh 100% gitu loh, sehingga tidak boleh lagi untuk diintrospeksi siapapun gitu. Boleh, yang mana yang perlu diintrospeksikan begitu nanti kan? Iya, Pekerjaan yang kan tadi mana kan udah bahwa gini. saudaraku yang Katolik kan menyatakan bahwa ajaran Katolik yang terjaga mulai dari zamannya Yesus terus ke Petrus. Nah, itu kan yang tadi masuknya kan? Begini dulu Paman SAP, di dialog tuh ketika membawa sebuah topik, harusnya kan kita konsisten selesaiin dulu lalu kemudian ke yang lain. Tadi persoalannya dari Paman SAT mempertanyakan alasan kenapa di luar kekatolikan dipandang kebenaran itu, memandang kebenaran mereka relatif kan Iya. begitu. Bukan Itu Mas. loh. Kenapa Katolik bilang Protestan itu relativisme? Iya, artinya kan dari sudut pandang kami kan menjelaskan. Berarti bagian kami memang dari segi alokasi waktu harusnya kan lebih lama kan, betul nggak? Karena kami yang menjelaskan, penjelasan itu selalu lebih lama dari pertanyaan, betul nggak? Iya betul. Jadi izinlah paman-paman, semoga kita memang agak teknis ini nggak apa-apa ya. Silakan Paman Aris, bagaimana kesimpulannya? Kami bisa mempertanggungjawabkan soal apa yang kami katakan itu dari penjelasan tadi. Nah sekarang gimana pandangan atau perkataan respon dari paman SAT ya? Menurutku justru penjelasan kawan-kawan itu mohon maaf banget ya, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Persoalan kebenaran, mengklaim kebenaran absolut itu kan terlepas dari benar atau salah, ya kan? Itu kan persoalan posisi. Begini, sorry Paman, saya harus interupsi lagi ya. Jadi tanggapan itu sifatnya menanggapi apa yang sebelumnya dinarasikan, kan begitu? Nah, saya menarasikan bahwa ini loh benar, dalam Protestantisme tuh kebenaran tuh sifatnya tuh relatif. Nah, Paman tanggapi di situnya loh, bukan menarasikan sesuatu yang baru. Justru harus menanggapi apa yang saya katakan kan. Itu sebenarnya cuma latar belakang aja sih Mas. Kalau Mas langsung mau ke inti-intinya aja nggak apa. Pasti Enggak, soalnya openingnya agak saya pikir agak terlalu umum soalnya. Silakan. oh ya, cuma latar belakang aja itu. Masuk ke inti-intinya aja ya. Ya, Saya berpendapat Luther DKK tetap memiliki tetap percaya kebenaran absolut. Itulah yang menjelaskan kenapa mereka bisa membedakan yang di luar dari kelompok mereka. Persoalan mereka benar atau salah persoalan lain. Yang penting yang kita bahas itu adalah apakah mereka tetap mempunyai semacam epistemologi bahwa ada kebenaran absolut. Oke, saya tanggapi lanjut ya. Jadi Yep. coba kita berpikir secara lebih realistis ya. Apakah denominasi A itu kemudian berhak atau masuk akal jika dia mengatakan kami itu absolut, sementara di B mereka itu beda juga, C beda juga, D sampai Z itu semua beda semua gitu. Nah, komparasinya kan dengan kekatolikan. Kami tidak berbeda, kami itu absolut, universal. Apa yang diajarkan oleh gereja ya itu yang sampai di tingkat komunitas basis, artinya dari universal kemudian ke keuskupan, ke paroki, ke stasi, lingkungan, komunitas basis yang mungkin hanya 3 sampai 5 orang atau itu sama pemahamannya, pengajarannya. Berbeda dengan Protestantisme gitu loh. Saya kembalikan Pak Monaris. ya sederhananya begini Paman Sat. Gereja Katolik itu kan universal kan, berarti menyeluruh. Pengajarannya sama, terus pengajaran sama untuk semua gereja Katolik. Sedangkan di Protestantisme itu kan berbagai macam aliran kan. Aliran A mengatakan, oh kebenarannya ini seperti ini. Aliran B mengatakan kebenaran
ini seperti ini. Aliran C mengatakan kebenarannya ini seperti ini. Itu kebenaran relatif. Tidak ada yang mutlak. Kalau misalnya di Katolik pakai pemahaman relatif, gereja Katolik akan pecah, Paman. Bukan gereja Katolik lagi. Gereja Katolik Roma mengatakan, oh ini kebenarannya, dia akan berdiri sendiri. Gereja Katolik yang di Keuskupan Agung Jakarta mengatakan kebenaran, dia akan berdiri sendiri. Tidak satu lagi kebenaran seperti itu. Kebenaran itu satu. Apa yang dikatakan yang dari pusat, itu yang diikuti oleh yang di bawahnya. Seperti itu. Pantas kan kalau misalnya Protestantisme itu paham relatifnya, ya karena apa? Di dalam aliran, di dalam denominasinya itu memiliki pemahaman yang berbeda. Kan begitu, Paman. Mengenai kebenarannya itu sah atau enggak, itu kan bisa diuji kan? Bisa dipertanggungjawab. Sederhananya begitu, Paman. Sederhananya begitu. Bisa dipahami? Saya paham sih. Cuman saya nggak dapat gitu apa ya maksudnya. Memang Eh, kita ini lagi Sorry, kita ini saya bantu paman lah dalam konteks dialog. Ketika kita setuju dengan lalu dilanjutkan dengan kata cuma, tapi, nah ini nggak akan apa ya, nggak akan ada ujungnya loh. Eh, akan muter nanti, karena paman di argumentasi awal ya setuju, cuma tapi, nah ini gimana? Artinya nggak setuju sekalian aja nggak setuju. Kalau setuju setuju, nggak gitu kan? itu lebih ke arah bahwa saya setuju yang Mas Aristoteles bilang kebenaran absolut itu sama di setiap elemen apa di setiap basis gereja, tapi saya nggak setuju. Tapi saya nggak setuju di konsekuensi dari kalimatnya itu sih yang mau saya bilang. Ada dari kalimat beliau yang saya setuju, ada yang nggak saya setuju itu sih yang mau bilang. Silakan tunjukkan itu paman, supaya jelas juga kami ini. Apanya yang disetujui, apanya yang enggak. Oke, saya nggak setuju ketika Mas Aristoteles itu mengadologikan Katolik itu dengan keseluruhan Protestan, atau lebih tepatnya dengan keseluruhan aliran saat reformasi. Kita bicara saat reformasi dulu ya, karena Protestan modern kan memang udah berubah. Maksudnya saat reformasi itu kan ada 6 aliran ya. Mas harus, kalau saya sih Masa anggapnya yang hidupnya Martin Luther tuh sudah ada 200 loh paman. Prinsipnya kan di luar kekatolikan kan ada pelbagai denominasi dalam Protestantisme, begitulah. Persoalannya ada berapa itu kan kita lihat dalam sejarah. Di abad 16 masih 200, di abad sekian, abad sekarang udah sampai 60.000. Nah, tapi ini kan bukan persoalan itu ya, soal kuantiti ya, tapi soal sudut pandang ini. Cara melihat kita, akhirnya kan cara mau mengajarkan kita kan, begitu kan? Jangan terfokus dulu pada hal yang sifatnya kuantitas ya. Itu saya saran belum saya paman ya. saya tuh masih menjelaskan kenapa analogi beliau keliru loh Mas. Belum fokus ke situ. Iya, justru maaf nih, justru Pak Aristoteles ini yang menjurus ke kuantitas loh, Pak Damai. Iya. Selamat malam om semua. Selamat malam. Maksudnya begini, beliau kan hanya mengatakan soal kepelbagaian, tidak mendetail menyebut jumlah. Nah, paman SAT tadi bilang di masa Martin Luther udah ada 5 ya. Berarti kan udah menyebut angka. Nah, itu saya tanggapi di situ. Jangan dulu bicara soal angka karena konteks ini berbicara soal kepelbagaian. Ya, fragmentasi ada tadi yang sebut di bawah ya. Pembedaan antara Gini loh Pak Damai, kita kan ini topiknya kebenaran absolut. Nah sekarang saya tanya, kalau kebenaran di Katolik itu menjadi satu keseragaman di Katolik, apakah itu sudah bisa dikatakan absolut? Jelas, Paman. Kebenaran itu kan mutlak. Tidak. Absolut itu bisa diterima secara universal. Tadi Anda sendiri yang menyatakan, contohnya 1 tambah 1 itu 2. Nah sekarang, itu hanya absolut di dalam Katolik doang. Nah, ini yang keliru ya. Jadi tadi kita bicara baru seputar relativisme loh, belum absolut. Absolut itu artinya apa? Pada dirinya dia itu benar. Nanti kita akan lihat Absolut dong. ajaran Berarti benar dong Pak. Minta maaf, kita bicara doktrin ini bukan kita bicara teori. Kalau kita bicara Sebentar dulu teori, Paman Fir dari mana ya? Sorry Paman. saya Katolik. Dari keuskupan mana Paman? Boleh tahu? Saya dari Paroki Santo Markus Depok, Keuskupan Bogor. Oke.
sudah cukup menyimak diskusi ini, Maman, sebelumnya? Kalau saya nyimak sih intens sih, hanya lewat diskusinya ya sama aja begitu. Artinya memahami lah begitu Iya, konteks memahami. pembahasan Ini kan? Ya, Silakan, nggak apa-apa kalau udah paham. Bagaimana? Mau menambahkan apa? Silakan. iya. Saya tambah, kalau dipaksakan absolut itu harus universal, kita tidak bicara teori umum. Ini kita bicara doktrin. Kalau bicara doktrin itu sudah ada pemisahan besar maupun kecil. Pemisahan besar kan ini antara Katolik dan Protestan itu jelas. Kalau Protestan menolak disebut sebagai relativisme, apa ada doktrin yang jadi formula untuk menyatukan Protestan? Dari awal aja kita nggak bicara Zwingli ya, kita bicara Luther dan Calvin saja. Itu dua aja tuh artinya sudah relatif. Berarti ada pilihan lain, ada standar lain. Kalau Katolik bilang absolut, karena standarnya satu, itu absolut. Kita bicara doktrin, bukan bicara teori. Karena teori bisa dipatahkan dengan teori. Jadi pengertian absolut itu apa sih sebenarnya? Jadi bingung saya nih. Absolut kok seperti itu? Absolut hanya dalam satu lingkup tertentu gitu? Iya, Oke, itu ini kita pengertian bicara absolut. doktrin. Sebentar. Enggak, bisa dipisahkan. Maman Aris, coba ini. Kita bisa dipisahkan ya. Umpamanya kalau kita bicara di dunia hukum ya, dunia pengadilan, itu ada kewenangan absolut, kewenangan relatif. Ya, kewenangan absolut itu kalau para pihak berada dalam satu wilayah dan kasusnya jelas dengan cirinya sendiri. Umpamanya kalau perdata, kewenangannya itu ada di pengadilan negeri. Jadi maksud Bapak itu bahwa Calvinis sama Lutheran itu nggak bisa dipersatukan? Emang sekarang bisa? Bisa Kalau lah. bisa- Di PGI itu kan Calvinis sama Lutheran itu bersatu itu. PGI, Iya. iya. Sebentar, Tapi yang biar lainnya, kita coba. tapi yang Ada, ini, ada sedikit melenceng ya Pak. kita bicara Protestan, sorry, kita Paman. tidak bicara PGI doang. Udahlah kan dalam izin hal dulu, keimanan Paman. nggak ada yang absolut Enggak, Om. pertanyaan Pak Gini, Pak Zap. Paman SKP. Gini, Pak Zap, boleh saya tanya Sebentar, Pak, PGI skill dulu PGI ya. itu agama kah? Nah, Gini, PGI itu Paman Aris diatur bentukan sebentar. pemerintah, itu lembaga. Gini, Oke, satu-satu. saya PGI, lanjut, PGI, saya lanjut. Kalau PGI, bilang PGI, gini. PGI itu Enggak, lembaga. pertanyaannya gini, Pak Zap. Gini. Lembaga Gini, yang sabar dulu. PGI, saya mau tanya sama Pak Zap. PGI itu ada doktrin nggak Pak? enggak tadi kan pertanyaannya nggak bisa gini. dipersatukan katanya. PGI ada doktrin nggak Pak? Sekarang gini loh. kalau PGI kita ada doktrin ngomong- nggak? Itu pertanyaannya. Astaga. PGI ada doktrin nggak? Sabar bro. Gini, Ini pertanyaan dulu. Dia Kalau nggak PGI ngerti ini apa itu dipersatukan PGI. gini. PGI itu kan persatuan gereja-gereja. Ada doktrin nggak di situ? Coba jawab Pak Zap. Jadi jangan samakan lembaga sama sekte-sekte Pak. Emang Di dalam Katolik itu bukan lembaga. Emang Katolik itu bukan lembaga. Bukan KWI lembaga. Paman. Katolik itu juga lembaga. KWI. Ini udah lupa, KWI yang oke, lembaga. Katolik itu lembaga. Katolik Ada itu pausnya di situ. ada Itu doktrinnya. lembaga. Ya. Paman. Gini. Selama ada aturan-aturan yang dibawa oleh manusia, itu PGI, lembaga. gini. Siap. PGI itu lembaga yang menaungi untuk negara Pak. dalam usaha Kalau untuk Katolik, mempersatukan, enggak, kan? sama halnya kayak gini Pak. Di Om, HKBP tadi kan ada namanya pertanyaannya, ketua ada nggak sinode, yang mempersatukan, kan ada gitu. namanya ketua sinode ya di di HKBP itu salah satunya. Jadi siapa yang ketuanya? Ketua sinode atau PGI? Pak? Saya menjawab. Gini Pertanyaannya loh. gini. Bagaimana dalam satu lembaga itu ada dua ketua Pak? Paman semua. Satu-satu ngomongnya Paman ya biar. Bagaimana saya dalam menjawab. satu Nggak usah kemana-mana dulu lah. Nanti Ya, dua lembaga dulu, jangan jauh-jauh Pak. Jangan jauh-jauh. Kalau dibilang Katolik itu gitu loh. lembaga, kalau misalnya Abang bilang ya Katolik Oke, itu lembaga. satu-satu dulu, Bagaimana Pak, bagaimana satu-satu. PGI itu kan? PGI itu kan menaungi semuanya tuh. Nah, dalam semuanya itu kan ada ketuanya tuh, sinodenya tuh. Nah, dalam semua sinode itu, PGI itu ketuanya siapa? Terus setiap sinode itu kenapa ada ketuanya? Siapa yang lebih tinggi, Pak?
Udah, bisa saya ngomong? Jawab dulu, siapa yang lebih tinggi di situ? Ketua PGI kah? Saya Ketua hanya Sinode, menjawab. Tenang Ketua dulu, Sinode tenang dari dulu. 95 sekte di situ. Tuh, itu kan ada Sekarang saya 95 tanya, sekte. gereja Katolik Ya itu kan? lembaga apa enggak? Dari gini, enggak, Sekarang saya tanya, gereja Katolik lembaga apa enggak? Enggak. Gimana sih? enggak. Gimana? Yang lembaga itu KWI. KWI. Gereja Katolik adalah sebuah lembaga. KWI. KWI Astaga. lembaga. Katolik KWI itu itu juga lembaga, Pak. KWI Gereja Katolik lembaga. itu juga lembaga. KWI itu lembaga di Astaga. Indonesia. Paman Aris PGI itu. bisa ini Nih. coba Paman Yeskiel, Paman Esampi Berarti belum tahu. Gereja Katolik itu juga lembaga, Om. Siap. Paman Esampi tolong di mute ya. Ya, kita diskusinya Oke, jawab dulu yang Katolik. Jadi Katolik bukan lembaga. Ya. jelas. Sebentar di mute dulu. Kami perlu memastikan Paman mendengarkan apa yang kami mau katakan. Kan aku cuma Di menjawab, mute dulu Om. Paman. Paman Iya, Sab, iya, nanti kalau oke, misalnya Ini saya sama-sama katakan sekali lagi, Katolik itu Kalau disebut sebagai agama, Paman Katolik Fir, lembaga. izin Paman, di mute Paman, dulu Paman. di mute dulu Paman. Kita begini Paman. Kalau Oke, misalnya oke. Lanjut Paman. Oke. Oke begini, saya mau tegaskan begini Paman. Kalau diskusi kita tidak saling mendengarkan, itu nggak dapat poinnya. Berantakan nanti diskusinya. Ya, minta maaf. Tadi kan saya yang mulai. Artinya saya masih menjelaskan, belum Udah selesai dilanjut, tadi. dilanjut Paman, dilanjut. Stop aja, dilanjut. Ya. Oke. Jadi siap. siapa nih? Oke, mungkin dari Paman Paman Damai Damai dulu. aja. Paman Damai silakan. Nanti ke Paman Oke, yang oke. ya. Ya terima kasih ya. Memang di sini akan agak teknis ya paman-paman yang mungkin baru bergabung, karena memang inilah Komal ini kita tuh bahkan ngomong pun diatur gitu supaya kan tetap tertib ya. Nah tadi yang Paman Sab mungkin kita tanggapi di situ ada kekeliruan penafsiran. Nah apa Paman Sab memandang PGI itu adalah sebuah struktur organisasi yang semuanya sama lah pengajarannya, karena jangan bikin kesimpulan Kenapa? gitu. Sebentar Nggak ada dulu, saya ngomong gitu. sebentar Ya. dulu. Bentar dulu. Inilah, kamu Sebentar sudah dulu. kamu mendikte saya, Om. nanti akan diam ada dulu, waktunya diam. Paman luruskan. Tak turunin aja. Ini nggak bakalan kalau misalnya belum selesai ngomong. Oke, karena kan di awal narasinya kan jelas ya, katanya kan apa tadi ya, Lutheran dan Calvin tuh sama kan dalam PGI kan, betul ya, paman-paman semua mendengar itu ya. Betul. Nah, berarti beliau mempersepsikan bahkan mungkin tidak melihat perbedaan di antara keanggotaan dari setiap anggota PGI. Nah, karena beliau nggak tahu bahwa PGI ini ada kan sifatnya administratif ya. Betul. Jadi dalam rangka untuk kemudian berhubungan dengan pemerintah, lalu pemerintah supaya tidak, karena banyak sekali kan protestantisme gerejanya, supaya terwadahi secara lebih sederhana dibuat dalam PGI. Nanti pemerintah berhubungan aja dengan PGI, nggak ke masing-masing denominasi yang berbeda. Berbeda dengan Katolik tuh namanya KWI, dan KWI ini itu sama posisinya dengan PGI. Karena kan di setiap provinsi, kabupaten, keuskupan itu kami tersebar juga kan, secara berbeda teritorinya. Nah, secara administratif untuk mengakomodir ini, ya dua aja, berhubungan dengan Katolik dan Protestan dua. Protestan PGI, Katolik KWI, itu aja. Jadi ini bukan tadi yang Paman Yeskiel sampaikan lah, bukan soal doktrin, doktrinnya tuh beda-beda. Kalau Paman mengatakan sama, tunjukkan di mana samanya. Karena akan sangat gampang untuk mengatakan perbedaannya loh. Itu aja dari saya Paman Aris. Supaya yang terakhir ini tertanggapi lagi tuh. Oke. Bos, kita lanjut diskusi tadi dong, Bos. Gini. Nah, baru kita lanjut ya. aja ke selanjutnya. Ya, kita lanjut dulu sebentar Paman. Gini ya, kalau misalnya dibilang gereja Katolik terus disandingkan sama PGI itu nggak ini, fallacy sekali itu, nggak setara. Kalau mau setara tuh PGI sama KWI, ya itu setara tuh. Kalau gereja Latin, ya kan dibilang sama paus dan segala macam, ya sama halnya kayak Katolik sama HKBP gitu loh. Ada ketua sinode dan lain-lain. Dah, nanti sebutannya gimana setiap uskup kan? Ya endingnya ke situ. Jadi nggak make sense kalau dibilang lembaga Indonesia. Organisasi HKBP organisasi, ya kan PGI itu adalah penaungan untuk semua organisasi, semua lembaga HKBP, lembaga ini, ya kan. Terus ditanya apakah dia Katolik itu lembaga sama kayak PGI, ya beda. Tapi Katolik lembaga ya.
Paman, Enggak. sebentar, sebentar. Enggak, secara Paman, doktrin enggak. Tertib lah Paman. Tertib. Enggak, tunggu bentar dulu ngomong semua. Sama Jangan saudara-saudara jangan teman dulu. naik-naik, Ada jangan yang naik-naik ngomong. kayak seakan-akan lebih tahu gitu. Biar saya jelasin bentar Apa, dulu. jangan Sebentar, jangan ada waktu. jangan menertawakan kebodohanmu sendiri, Pak. Siapa Kak? Jangan naikin lagi Kak. Lebih Kasih waktu lebih saya dulu lebih lagi. lebih tua, lebih bodoh itu aneh sekali ya. Gimana? Wisdomnya seperti itu? Enggak, kebanyakan Jadi kebanyakan di warung tua gitu kayaknya. Iya. Istilah gini, gimana mau jalan diskusinya kalau saling interupsi? Ya aneh sekali ya. Kita bilang ya, lembaga apa namanya? Lembaga itu kan organisasi ya. Di lembaga itu adalah suatu organisasi sebutannya, ya kan? Pahami dulu, ya kan? Apakah lembaga yang disamakan, apakah lembaga yang dia sebut tadi itu sama dengan PGI? Itu beda, gitu loh. Ya kan ada lembaga formal, ada lembaga informal. Organisasi formal, organisasi informal. Kalau ditanya gereja Katolik, ya kan kalau kita mau meruntut sejarah, ya mereka juga bukan bukan disebut lembaga formal. Nah, yang mau disandingkan kan lembaga formal Indonesia, terus mau disandingkan dengan lembaga informal tadi. Itu aneh gitu loh. Itu aneh. Jadi nggak usah naikin orang-orang kayak gitu, Aristoteles. Kita jadi bodoh juga jadinya. Jangan menurunkan standarisasi manusia lah. Oke, baik. Oke, siap Paman. Apakah Paman Sat nanti kita kembali ke topik dulu. Paman Sat, silakan Paman. Silakan mau apa lanjutin tadi narasinya Paman. Mohon maaf ya Paman Sat, kepotong jadinya. Silakan Paman Sat. Aku pun udah lupa. Apa tadi yang terakhir Mas Fir bilang? Tentang kebenaran ya, kebenaran yang Ya, jadi saya boleh saya? Iya, boleh. Tadi Mas Fir terakhir ngomong kan? Iya. Ujungnya seperti ini. Memang kalau dia lari, kan dia coba-coba lari ke PGI. PGI kan diakomodir bahas-bahas lagi, Protestan Mas. ini Oh, dengan itu banyak udah. denom ini diakomodir oleh negara untuk jadi satu tercatat dalam administrasi sipil itu agama itu Protestan saja. Paman, itu persoalan lain sudah Paman. Itu udah. Iya. Ya, kita Kalau fokus ke topik. bicara tentang kebenaran absolut ya, tadi ya yang saya masuk. Iya. Jangan-jangan Ya. Mas Fir udah lupa juga. Saya masuk tadi dia kebenaran absolut. Dilanjut Paman, kebenaran absolut. Ya kalau kebenaran absolut itu berarti Gini. jelas satu Ya. dan semua mengikuti. Dan tidak ada relativisme di situ. Tidak ada standar ganda di situ. Makanya disebut absolut. Sempurna. Iya. Iya. Izin Paman Aris. Ya. Kayaknya tadi seingat saya penjelasan seputar bagaimana bisa dipertanggungjawabkannya narasi bahwa dalam Protestantisme itu kebenarannya itu relatif. Nah itu kan udah di konteksnya itu, karena di dalam Protestantisme itu setiap kebenaran itu beda-beda di antara mereka sendiri. Denom A, B, C, D, F, G itu semua beda. Itu sederhana, mungkin penjelasan sederhananya begitu. Nah lalu kan ditanggapi, katanya memangnya beda kan, kami sama semua ada dalam PGI. Nah lalu terjadilah diskusi yang barusan ini kan, tapi udah selesai. Nah mungkin kita kembali ke narasi itu, tanggapan dari Paman Esati gimana? Apakah alasan atau salah satu argumentasinya karena melihat realitas di dalam Protestantisme itu memang beda-beda, dan akhirnya juga masing-masing merumuskan kebenaran itu secara disposisi masing-masing, dan itu artinya relatif. Itu loh judul besarnya di awal kan, supaya Ya. kita tiba pada konklusi kan. Atau Kalau saya masih nggak mau salah tadi saya ditanggapi lagi? masuk ke sejarah apa tadi? Tujuh aliran besar saat reformasi ya. Itu yang sih terpotong. Sempat tadi saya tambahkan bukan cuma 7, bahkan di masa hidupnya Martin Luther udah ada 200. Makanya saya bilang jangan dulu bicara soal jumlah kuantiti, tapi bahwa adanya kepelbagaian itu kan betul ya Paman Esati kan. Iya betul. Oke, saya jawab ya. Oke, lanjut. Oke, yuk. Tadi Mas Solos mau ngomong, jadi kah Mas? Mengenai saya tanggapi tadi kebenaran apa? Lupa saya tadi Paman. Silakan bernarasi saja sih. Ini saya tanggapi. Lupa juga jadinya saya tadi. Oh sorry bos. Iya, Jam siap. begini ingatan masih
cukup stabil, tapi tiba-tiba ini dikit lagi ini udah dari 100 ke 5 ini. 100% gitu. Lanjut ya. Oke. Sebenarnya saya tuh mau meng-highlight gini loh tadi. Mas itu kalau kalau soal kebenaran absolut, kalau analoginya Katolik dengan Protestan secara keseluruhan, itu keliru. Harusnya Protestan dengan satu denom. Nah, anggap kita ambil adalah ya, kita ambil contoh random lah, denomnya Luther gitu ya. Nah, oke. Apakah kita singkirkan dulu persoalan apakah Luther salah atau benar ya? Kita anggap dia 1 tambah 1 sama dengan 3. Luther bilang 1 tambah 1 sama dengan 3. Dia anggap yang lain salah, ya kan? Hanya dalam contoh itu kan berarti Luther juga punya dong semacam keyakinan bahwa dia memiliki kebenaran absolut dan bahwa ada kebenaran absolut itu kan. Persoalan dia salah kan itu persoalan lain, nanti kita bahas. Maksud gue tuh hanya di situ aja sih Mas. Kalau para bapak gereja bukan para bapak gereja Protestan ya, para reformator Protestan itu juga punya semacam keyakinan bahwa ada kebenaran absolut. Nah, saya kritiknya justru di situ. Kritik saya ke para reformator itu justru itu. Kenapa kalian berperilaku seperti orang yang mempunyai kebenaran absolut? Seharusnya kalian relativis, sehingga bisa bersatu gitu loh. Itu suara maksud saya. Oke. Jadi dari Paman Aris ya, saya sedikit langsung masuk ini. Jadi maksud Paman ada kekeliruan sikap lah dari Martin Luther yang seharusnya tuh memang sedari awal mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Ya, dan justru itu justru salah dia saat dia pengen absolut banget gitu. Yang lain semua salah gitu. Cuman dia yang benar. Artinya mungkin dia kalau keluar tuh baik-baik aja, nggak perlu keras-keras begitulah, atau? Ya, betul. Itu sih maksud saya. Nah, tetapi kan itu sebuah asumsi ya. Kenyataannya kan berbeda ya Paman ya. Nah, sekarang kita ini kan hanya menerima hasil dari kenyataan yang seperti itu. Kita tidak bisa merubah sejarah ya kan. Yang pasti kita bisa memaknai atau belajar dari sejarah kan. Betul nggak? Betul. Nah, apa yang hendak kita pelajari? Sebelum kita pelajari kan ya tentu kita harus tempatkan, atur dulu kan. Oh, ini tuh di mana? Oh, ini tuh di mana? Supaya proses belajarnya tuh menjadi lebih gampang. Setuju nggak? Setuju. Nah, mungkin kita masuk ke kembali ke topik ya. Sebagai kesimpulan dulu, tidak salah jika kemudian kami Katolik mengatakan di luar kekatolikan kebenaran itu relatif. Berarti Paman setuju kan? Kalau Mas, gini Mas, sebenarnya saya ngerti sih maksud Mas, tapi mungkin Mas tuh lebih tepatnya bilang di luar Katolik itu nggak ada kebenaran. Kalau saya sih lebih tepatnya kalau Mas tuh maksudnya kayak dikatakan gitu. nggak ada sih apa ya? Kenyataannya mereka mengakui benar gitu. Tetapi kebenaran itu dipandang bagi kami, kebenaran kalian tuh relatif, begitu. Kembali ke narasi kami bahwa silakan mengatakan di luar kekatolikan benar, tetapi kebenarannya tuh relatif. Dan kebenaran yang sejati harusnya nggak relatif, begitu loh. Itulah perbedaannya. Bang Damai, boleh aku potong sedikit? Ya. Kalau secara garis besar ya, kebenaran absolut itu kan kebenaran yang selalu benar gitu loh. Benar dan kebenaran itu harus dibedain dulu kan. Yang mereka ambil ini benarnya relatif, kebenarannya nggak mungkin ada, Bang Damai, kalau di Protestan. Kenapa bilang kayak gitu? Karena mereka menurut perspektif lagi dan persepsi mereka menanggapi itu benar apa salah, ya kan? Yang mereka sampaikan, yang mereka dogmakan, itu yang mereka ajarkan. Kalau kita bilang ini itu benar apa salah, jadi mereka ngambil yang benar, ngambil yang salah. Nah, yang benar itu adalah berasal dari sumber yang absolut, kebenarannya absolut. Contoh, Tuhan Yesus adalah anak Allah, itu kan kebenarannya absolut, ya kan? Baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, itu kebenarannya absolut, ya kan? Itu dari yang diambil itu adalah kebenarannya absolut. Kalau dari sudut pandang dogma atau yang mengajari atau pengajaran mereka, itu benar dan salah, bukan kebenaran. Tapi tujuannya itu, yang benar itu adalah berasal dari kebenaran absolut, yang dimana kebenaran absolut itu yang selalu benar, tidak terpengaruh oleh waktu, tempat, dan sudut pandang individu.
Jadi nggak bisa masuk ke perspektif lagi. Jadi bukan tentang perspektif, kebenaran absolut itu nggak bisa dibantahkan, ya kan? Jadi benar dan salah ya, mereka itu relatif, gitu. Tapi Katolik tetap membuka diri, ya, jika kebenaran itu dilihat secara epistemologis oleh pihak luar. Karena kebenaran Katolik secara ontologis ini benar loh. Mari kita pakai sama-sama. Ini yang benar. Tetapi tidak melarang orang untuk melihat dari perspektif kebenaran itu dari perspektif berbeda. Yang melihat kebenaran itu dari perspektif berbeda, berarti dia bukan Katolik. Bang. Silakan.